Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Nurul Fajilin. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu melejitkan diri dan memaksimalkan potensi. Tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin A, yaitu kerja keras. Pengertian kerja keras. Kerja keras adalah melakukan suatu kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu secara optimal. Bekerja keras merupakan syarat utama untuk memenuhi sebuah kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, sesuai dalam firman Allah dalam Quran surah sama perilaku yang mencerminkan bekerja keras, diantaranya mengerjakan sesuatu secara maksimal dan penuh kesungguhan. Yang kedua, tugas yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Yang ketiga, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan dan dilakukan secara tepat waktu. Kedua adalah hikmah bekerja keras, diantaranya dapat mengembangkan kemampuan diri dan dapat membentuk kepribadian diri yang memiliki sikap tanggung jawab. Yang kedua, mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia dan dapat meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja keras merupakan bagian dari akhlakul karimah. Yang ketiga, cara membiasakan perilaku kerja keras, diantaranya yang pertama, saat bekerja dan berusaha hendaknya diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengawali pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan segala tugas dengan kepenuhan sesungguh hati dan mengakhirinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serahkan hasil usaha dan ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri sikap kerja keras diantaranya yang pertama yaitu tekun, diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Yang kedua yaitu ulet, diartikan dengan kuat, tidak mudah putus asa, tidak mudah getas, dan tidak rapuh. Yang ketiga, teliti, diartikan secara cermat, seksama, dan hati-hati. Saya akan menjelaskan poin B, yaitu tanggung jawab. Hidup ini selalu terikat dengan dua, yaitu hak dan kewajiban. Hak sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban, dan muslim yang baik tidak akan menuntut haknya sebelum melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab dapat diartikan yang pertama, beban pekerjaan suatu kewajiban atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, sikap seseorang dalam bentuk kemauan dan kesediaan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Islam menggariskan bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap agama meliputi meyakini kebenaran Islam, mempelajari agama Islam, mengamalkan agama Islam, dan mendakwahkan agama Islam. Terhadap diri sendiri meliputi Islam melarang keras merugikan diri sendiri sehingga merusak fisik, moral, dan mental sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 dan surat An-Nisa surat keempat ayat ke-29. Islam tidak membenarkan seseorang yang lahiriahnya baik dan terpuji, sementara jiwa dan batinnya rusak. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-286. Islam mengharuskan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu, baru ke pihak lain dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-6. Menyeimbangkan antara memenuhi hak diri dan tanggung jawab kepada orang lain. Nyawa adalah amanah. Makanya Islam melarang keras
kita untuk membunuh ataupun bunuh diri atau menempuh jalan tercela sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-46. Menjawab terhadap keluarga meliputi pemenuhan hak pribadi dan tidak boleh merugikan pihak lain. Setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menempatkan urutan kedua tanggung jawab terhadap keluarga setelah kepada diri sendiri dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keempat, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Bekerja adalah bagian dari kehidupan. Oleh sebab itu, Islam mendorong setiap umatnya untuk bekerja keras, mencari nafkah atau bekerja. Banyak jenis tanggung jawab dalam pekerjaan. Di antaranya, melakukan pekerjaan dilandasi dengan tanggung jawab, ikhlas, dan harus disenangi. Diusahakan hasil pekerjaan mendekati sempurna. Dilarang malas-malasan karena menjadi sumber kemiskinan dan sumber keburukan. Tanggung jawab terhadap masyarakat meliputi setiap muslim memiliki kewajiban mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merusak tata nilai kehidupan dalam masyarakat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa di antara kalian meliputi kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, dan jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa pula maka dengan hatinya atau berdoa, dan itu selemah-lemahnya iman. Setiap muslim wajib beramar ma'ruf nahi munkar, menyeru berbuat kebaikan sekaligus melarang berdosa, menyadari kedudukannya sebagai rahmat bagi alam semesta sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Anbiya surat ke-21 ayat ke-107. Perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras adalah akhlak yang menghiasi kehidupan umat Islam di masa lalu, namun sudah memudar pada generasi masa kini. Kejujuran adalah karakter yang dapat melahirkan kebaikan dan kesuksesan. Kejujuran mengantar pengakuan terhadap realitas bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak keragaman. Kejujuran juga merupakan modal memikul amanah kepada manusia. Menyanyiakan kehidupan berarti khianat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Sikap tanggung jawab ditunjukkan dengan berlaku amanah, dan mencederai amanah berarti khianat. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.